Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review, dan tentunya di TV yang sama, DNA TV, TV kemegahan kita bersama. Kita sudah kedatangan bintang tamu. Sebelum kita kenalkan mereka, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, pemirsa Otaki Dunsana dan TV, barusan sudah kita lihat video dari sekelompok manusia, kelompok teman-teman. Kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini. Ini sangat jauh berbeda ini, baik dari penampilan atau apapun itulah menurut mata pandang kita semua ya. Dua orang teman-teman dari Payakumbuh Brotherhood ya. Oke, kita kedatangan mereka yang terlibat aktif di sana ya. Mungkin bisa dijadikan ini istilahnya pengurus ya. Payakumbuh Brotherhood ini boleh dikatakan ini perkumpulan anak pang Payakumbuh ya. Boleh seperti itulah ya. Oke, kita kenalkan bintang tamu kita, mereka yang aktif di sana. Yang pertama Anggi. Betul sekali Anggi ya. Betul, ini namanya Anggi aja atau masih ada tambahan? Anggi aja bang. Anggi ya, asli Payakumbuh ya. Asli Payakumbuh. Putra daerah ini. Putra daerah. Oke, kita dari jauh nih anak pang kita ini. Oke, satu lagi Bagus. Bagus bang. Masih Payakumbuh ya? Masih Payakumbuh. Payakumbuh Barat. Oh kita di Kabupaten sih bang. Kabupaten 50 kota ya, masih luak 50 ya. 50. Sementara Anggi Payakumbuh Barat ya. Sama dia ya. Pertama dia Perik Rantang ya. Perik Rantang. Aduh. Zaman-zaman waktu itu zaman-zaman Perik Rantang itu nakutin ya. Oke. Kalau ke Perik Rantang orang-orang luar itu bisa keselamatannya itu agak dipertanyakan dulu. Zaman-zaman dulu itu, ya. Zaman-zaman kita belum sepenuhnya merdeka ya. Sekarang kita sangat merdeka sekali ya. Oke, kita bikin apa saja sekarang merdeka bebas ya. Kemudian dihapus. Oke, kita bincang-bincang dengan Anggi dan Bagus di komunitas Payakumbuh Brotherhood ya, yang lebih identik dengan PANG. Ini sejak kapan ini? Anggi dulu ya. Oh, terjerumus ini. Terjerumus ya. Masuk ke jalan sesat menurut mata batin orang-orang yang hebat-hebat itu ya, yang merasa normal sekali ya. Sejak kapan ini menjadi anak pang? Sejak waktu mungkin kalau diingat-ingat lagi mungkin pas setelah tragedi tsunami Aceh mungkin bang, tahun 2004 ya? Mungkin. 2004, oke. Ya, jadi ada saya melihat segerombolan anak-anak pang itu menggalang-galang dana ya kan, di TV pun ada lihat, dan di situ pun saya juga rasa keinginan seperti itu, juga ada orang yang suka membantu orang kayak gitu bang. Padahal mereka seperti itu ya. Padahal mereka seperti itu ya bang. Jadi saya rasa di balik itu mungkin lebih banyak mungkin kegiatan orang-orang ini, dan kenapa orang-orang ini sangat berbeda gitu. Sangat berbeda. Iya, sangat berbeda. Jadi masuklah saya di dalam kehidupan itu bang, dan saya belajar dari situ semuanya. Ternyata sampai sekarang masih banyak yang masih saya ingin pelajari bang. Masih ingin dipelajari ya? Masih. Biasalah kalau orang-orang cerdas pasti nggak jauh dari kata-kata ingin saya pelajari lagi ya. Oke, sekarang kayak Bagus ya. Bagus ini aktif ya di komunitas-komunitas juga banyak ini ya, terlibat di Kota Payakumbuh ya. Iya bang. Ini pertanyaannya sama nih Gus. Pertanyaannya bang? Sama, ini sejak kapan ini? Sejak kapan saya menggeluti di dunia pang di Payakumbuh ini ya bang ya? Kalau saya sih mengikuti yang secara intens itu lebih ke 5 tahun ke belakang ini bang. 5 tahun ke belakang ya. Tapi keberadaan saya itu saya juga terlibat atau melihat kawan-kawan bergerak sejak tahun 2010 bang. 2010 ya. 2010 kita udah berkoloni di Kota Payakumbuh.
Namun saya menanggapi kesenjangan sosial ini yang lebih seriusnya. 5 tahun ke belakang ini, 5 tahun ke belakang ini banyak terjadi kegiatan-kegiatan seru dan banyak pelajaran-pelajaran berharga khususnya itu di komunitas Payakumbuh Brotherhood, Bang. Saya sangat banyak belajar di sana sehingga menjadikan sosok saya sampai hari ini gitu loh. Ini menarik ya, Payakumbuh Brotherhood. Yeah. Di sana nggak ada embel-embel punk ya. Kenapa ini boleh? Anggi jelaskan kenapa misalnya Payakumbuh Punk Brotherhood ada embel-embel punknya. Ini kenapa? Ini takut atau di stigma lagi ini ya kalau punk udah seperti itu? Kenapa ini? Kalau kita menurut saya secara pribadi, Bang. Kalau kita terlalu membawakan nama punk, identitas punk ya, punk kayaknya udah bosan kali, Bang. Jadi kita membawa yang lebih lingkaran kecil dulu, Bang. Istilahnya kan kita bikin bagaimana kita harus menciptakan sesuatu itu dari kecil tapi bersama gitu loh. Dari kebersamaan ya. Jadi kita bikinlah di situ Payakumbuh Brotherhood itu namanya bukan hanya cuman musik, bukan cuman sosialnya sudah masuk di masuk sana, semua ya. Sudah masuk semua. Berarti dengan alasan seperti itu ya. Nah, ini lagi Anggi, menurut Anggi ini ya, apa sih sebenarnya punk itu? Ya, punk kalau menurut saya punk itu melawan terus, bikin rusuh gitu kan, itu stigma masyarakat ya. Apa sih menurut Anggi? Ya, kalau menurut saya punk itu kan dia tuh gimana menciptakan, dia tuh mencakup sosial, dia aspek sosial dia ya gitu, Bang. Tidak saja pakaian ya. Tidak saja pakaian, cuman mereka berideologi yang bersosial lah dia tuh, Bang. Itu lebih ke sana lah ya. Lebih ke sana. Tidak saja fashion, tidak saja fashion, musik, hanya ya. musik. Lebih ke jati diri ya. Lebih ke jati diri. Ini sama ya menurut Bagus sebenarnya. Apakah Bagus dulu menjadi punk ini karena kekecewaan, melawan? Awalnya sih, Bang, menjadi pilihan saya sebenarnya. Awalnya kita ikut-ikutan, Bang. Ikut-ikutan ya. Kita mendalami dan menelusuri lebih jauh. Awalnya ikut-ikutan karena keren-kerenan. Dan pada akhirnya makin kesini kita menyadari bahwasanya punk ini dengan ada punknya ini sudah jelas politik, Bang. Politis. Dengan keberadaan punk ini sudah jelas politis dan lama-kelamaan terbangunlah sebuah konsep cara berpikir, cara mengambil tindakan, sebuah kebijakan dan mengambil jalan hidup. Dan saya menemukan itu di skena punk, khususnya di Payakumbuh. Dan sampai hari ini saya cukup membangun dengan teman-teman sehingga sentimen punk ini di luar kota atau dimanapun untuk khususnya kota Payakumbuh itu sudah mulai membaik, Bang. Mulai membaik dalam artian kita ada melakukan sesuatu. Nah, ketika konsep berpikir tadi sudah terbangun, tentu saya rasa, Bang, seorang pemikir tanpa melakukan suatu tindakan itu samanya tanpa eksekusi itu kan sama aja paranormal, ya kan? Jadi kami nggak mau jadi paranormal karena kami rasa kami ada di ruang kenyataan ini, ruang sosial ini yang membuat kami bertahan sampai hari ini dan kami bertahan dalam tanda kutip berkesenian, Bang. Berkesenian ya. Dalam berkesenian itu banyak sekali yang telah kita lakukan selama 10 tahun terakhir di Kota Payakumbuh ini ya. Ya. Dan itu cukup membuat nutrisi bagi hidup saya sendiri di Kota Payakumbuh, Bang. Sehingga saya menemukan keluarga baru di luar menemukan keluarga baru. Seperti yang dibilang Bang Anggi tadi, saudara Anggi tadi. Payakumbuh Brotherhood adalah suatu platform, Bang. Platform untuk mewadahi kawan-kawan itu baik dia punk, musik atau berkesenian. Di Payakumbuh Brotherhood kita bisa menyampaikan aspirasi atau menjembatani keresahan kawan-kawan. Di Payakumbuh Brotherhood ini kita menjadi ruang untuk saling berbagi, Bang. Saling berbagi sharing, ya. Betul, Bang. Ini menarik ya. Nih dulunya juga saya tergabung di komunitas punk di Bandung ya. Betul. Tapi yang menjadi kendala itu sering dicap. Nah ini kan
seperti yang kita bilang tadi, Anggi Bagus bilang, Pang banyak melakukan. Kita ruang kecilnya dulu lah Kota Payakumbuh. Tapi ini saya tanya ke Anggi, kenapa selalu Pang ini dicap negatif oleh oknum-oknum tertentu? Ada apa sebenarnya Anggi? Apa sih yang membuat latar belakang seperti itu? Itu menurut saya kembali ke individual masing-masing orang itu, Bang. Individual ya? Iya, jadi ada yang berbuat yang berkesenian, bersosial, ada juga yang hanya untuk pelarian hidupnya kan, gaya-gayaan ya, gaya-gayaan, tren, ikut tren gitu segala macam. Sebenarnya kebanyakan orang banyak salah ngambil gambar gitu aja, Bang. Jadi Pang yang lain itu tuh kena juga gitu loh, ya kan? Salah ngambil gambar. Salah ngambil gambar sebenarnya itu. Ini sudut yang bagus sebenarnya di depan, dia ngambil dari samping. Dari samping dia ngambil, Bang. Oke. Sekarang ke Bagus ini ya. Bang. Ini apakah benar stigma oknum-oknum tertentu ini sudah didoktrin ya, maaf ya, wah Pang ini jelek, Pang ini rusuh. Ini sebenarnya kendalanya apa sih sebenarnya? Apakah Pang-Pang, maaf kota kecil dulu, Kota Payakumbuh, kalian tidak mencitrakan diri ya? Atau gimana ini ya? Tidak terlalu mengekspos sehingga banyak orang masyarakat tidak tahu, yang tahunya hanya yang jelek-jelek saja. Betul Bang. Mungkin salah satu faktornya mungkin kurang ekspos Bang, kurang terekspos. Dan sejatinya kami di keluarga kecil ini memang tidak tujuan untuk terekspos Bang gitu loh. Kami melakukan ini karena kesadaran sendiri-sendiri gitu. Jadi sehingga ada oknum yang membuat sentimen atau opini atau membangun opini di Kota Payakumbuh, sehingga kami semakin tersudutkan di dalam segala aspek sosial, sedangkan lahirnya kita ini sudah dari kekacauan tatanan masyarakat Bang. Kita adanya sudah dengan kekacauan, nyampe di sana kita sudah membangun opini, sudah lahirlah keluarga baru. Namun ada oknum yang membuat sentimen ini makin parah Bang, makin rusak, tanpa melakukan riset atau observasi ke lapangan. Nah ini sangat saya rasa ini kendalanya bagi oknum-oknum itu. Seharusnya mereka lebih mendilik berita atau meriset lebih dalam lagi Bang, apa yang tengah terjadi sebenarnya gitu loh. Nah ini karena yang tengah membangun opini tentang Kota Payakumbuh, tentang sosial di Payakumbuh, tidak hanya oknum-oknum itu saja gitu loh. Dan kita tidak bisa memaksakan pemikiran orang lain seperti apa yang kita rasain gitu loh Bang. Ini opini kalau dibangun berulang-ulang ya, akan menjadi pembenaran ya. Pembenaran. Kebohongan yang diulang-ulang itu akan jadi pembenaran. Nah, itu ya sedikit saya cerita, mungkin karena itulah saya masih berpenampilan seperti ini pada anak saya dua, supaya anak saya ini tahu bahwa ternyata orang-orang seperti ini, ayah seperti ini enggak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang. Betul. Mungkin tetangga gitu ya. Oke. Ke Anggi ini. Ini pertanyaannya agak apa ya? Klise lah ya, klasik ya. Berpenampilan seperti ini, menjiwai Pang, berideologi Pang. Ini menjadi kendala enggak di tengah-tengah keluarga kecil, di keluarga, mungkin dari orang tua atau dari saudara-saudara yang lain? Awalnya memang jadi kendala. Awalnya memang jadi kendala. Kenapa harus seperti itu? Berpakaian kenapa harus seperti ini gitu, rambutnya diwarna-warna gitu ya kan. Cuman saya bilang sama orang tua saya, karena saya seperti ini dan sama dengan berpakaian dengan anak-anak Pang yang lain, karena saya ingin menjadi lebih baik daripada mereka gitu aja. Lebih baik ya? Iya lebih baik. Dalam sekali sebenarnya. Kita ini agar lebih baik ya. Lebih baik berperilaku, lebih baik bersosial, lebih baik kan. Ya seperti itu kira-kira Bang. Seperti itu kira-kira seperti ya. Itu kira-kira. Pertanyaan saya sebenarnya klise ya. Seperti nggak ada lagi yang ditanyakan ya ini. Oke. Nama-nama relasi lah. Sebelum kita sampai ke brotherhood sebenarnya ya. Oke, bagus. Yang saya tahu ya ini yang saya ungkapkan ini klasik sekali sebenarnya. Pang ini berasal dari London, Inggris ya. Masyarakat banyak yang nggak tahu ini. Marak di Indonesia itu tahun 90-an ya, dibawa oleh band-band. Sekarang bandnya yang terkenal itu seperti Marginal ya. Superman is Dead. Jering ya. Ya. Banyak sekali band-band apalagi dari Bandung ya. Bandung. Nah
Oke, bagus. Lu juga punya band? Masih bang. Masih, Anggi juga ya? Masih ada. Dan tetap dengan aliran yang bikin ricuh, kata orang-orang. Iya, kata orang-orang. Oke. Nih, oke, bagus lagi ya. Oke bang. Oke, Anggi udah tadi tentang keluarganya. Dicap juga, dikendalakan juga, dikontrakan juga oleh orang-orang sekitar. Kalau saya pribadi jelas dikontrakan dengan orang-orang sekitar bang, karena apa yang saya pilih ini saya sudah tahu resikonya. Tahu ya Salah resikonya, satunya ya memang resikonya itu ya memang dikucilkan dalam segala aspek kehidupan karena berpenampilan aneh, berpola pikir yang berbeda dari pemuda-pemuda atau anak-anak kebiasaannya. Dan itu sudah jelas saya rasakan dan saya menelan resiko itu semenjak saya memilihkan ini konsep berpikir saya, ini gaya hidup saya, dan itu sudah saya buang jauh-jauh sih bang, karena memikirkan orang sentimen orang terhadap diri kita sendiri itu menurut saya itu suatu ikatan bang yang harus saya lepaskan dalam kehidupan saya, sehingga saya lebih fresh dalam berpikir dan saya bodo amat aja sih bang. Bodo amat ya, ya. Menurut saya wajar lah di tanda kutip dikucilkan ya orang masuk rumah lewat pintu belakang dari belakang ya. Tapi saya lebih suka ketika orang mengkritik saya secara langsung atau secara tidak langsung. Saya lebih mencintai orang-orang yang mengkritik saya ketimbang orang-orang yang memuji saya sih bang. Itu sih konsep pribadi saya kayak gitu. Makanya saya nggak ingin memuji ya. Saya lebih suka mengkritik ya. Betul, Pak. Saya dulu juga seperti ini, tapi karena tuntutan hidup, ya karena anak istri ya kalah saya sebenarnya. Itu kalah atau gimana? Tapi maaf ini jiwa perlawanan saya masih ada. Oke. Kita ke bagus lagi. Bagus lagi. Anggi. Anggi lagi ya. Oke. Anggi. Selama selama menggeluti dunia ini, berapa kali ini sudah pernah nggak? Ya dikejar oleh ini itu segala macam. Oke, jangan dijawab dulu ya. Oke. Apa? Kak, habis. Tunggu ntar lu. Dia cek dulu ya. Oke. Anggi ya. Selama menggeluti dunia ini sudah berapa lama ini di was-was dikejar oleh orang-orang normal, oleh orang-orang keren ini. Tapi jangan dijawab dulu Anggi ya. Oke. Kita biar kayak podcast terkenal itu ya, kita break dulu. Pemirsa Otaki dan Sanak Dana TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review, dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Yang alhamdulillah beliau masih saya sandra di sini. Dua orang dari Payakumbuh Brotherhood, Anggi dan Bagus ya. Pertanyaan di segmen 1 tadi belum sempat Bagus jawab ya. Pernah Bagus Anggi diselamatkan oleh oknum-oknum tertentu, dikejar-kejar kemudian diselamatkan? Oh, kalau diselamatkan nggak ada bang. Nggak diselamatkan? Nggak ada diselamatkan. Cuman diuber-uber aja. Malahan ditangkap. Ditangkap. Ini kenapa ditangkap? Ditangkap. Apa yang Anggi perbuat? Saya dulu kan gini bang. Saya dulu kan bekerja di Pasar Ibu bang. Pasar Ibu ya, oke. Ibu. Jadi waktu itu saya bantu-bantu om saya di Pasar Ibu. Jualan berarti ya? Jualan ikan, nimbang ikan dulu bang. Ikan. Jadi kalau kita jualan ikan itu kan kalau mulai dari jam 6 selesai nimbangnya kan jam 8 atau jam setengah 9-an. Terus habis itu pulang gitu bang. Jadi kebetulan saya pulang pergi membeli nasi ke pasar. Pergi membeli nasi ke pasar pagi-pagi waktu itu ya. Pagi-pagi. Nggak taunya orang razia bang. Oke. Razia? Razia orang bang. Razia penertiban entah apa nggak aja. Ya pokoknya ditertibkan aja ya? Pokoknya ditertibkan. Jadi saya nggak ngapain pak, kata saya. Ya kamu anak pang ya? Iya saya emang anak pang, kata saya kan. Emang kenapa pak? Tapi saya bekerja loh. Saya pulang kerja terus beli nasi terus saya kenapa? Oh nggak ada, ikut dulu. Oke, ikut dulu ya, didata dulu ya maksudnya. Didata, jadi
aneh gitu loh kan. Ya. Ya jadi saya ikut. Ikut ya. Ikut ya terpaksa ikut, kalau enggak saya kan. Oke. Apa yang dirasakan waktu itu? Dan sampai sekarang masih mengingat ya? Masih mengingat saya bang. Apa salah saya? Apa ini ya? Iya. Jadi saya dibawa ke kantor karena mereka mungkin udah sering lihat saya mungkin bang. Oke. Karena saya salah satu dari penangkapan itu saya yang paling top skor mungkin dulu ya bang. Sering ya? Sering tangkap. Jadi mereka sangat kenal dengan saya bang. Kenal ya? Ini Iya. lagi, ini lagi. Ini lagi gitu ya kan. Padahal saya udah bekerja, udah berubah lah. Oke, kalaupun tidak bekerja, kalau menurut saya ini tidak masalah, kan kita tidak mengganggu. Kita tidak mengganggu, kita pergi beli nasi kok. Kita pergi beli nasi ya. Ya, sarapan lah. Ya, bukan pergi beli itu ya. Bukan pergi beli itu. Oke. Kita beli nasi, airnya putih ya. Airnya putih, Airnya- bukan warna. Bukan warna ya. Bukan warna merah ya. Bukan dikasih orang tua ya. Airnya ya. Ini dikasih orang tua ya. Oke. Bagus, punya pengalaman yang brilian juga. Enggak bagus. Oh, selama nongkrong di scene ya bang, di skenan kawan-kawan Brotherhood, saya pernah sekali dikena jejaring razia juga bang. Ya, Itu oke. kebetulan malam itu motor saya rusak. Oke. Jadi saya dan hari hujan juga kan, jadi terpaksa saya nginap. Biasanya nggak nginap bang, biasanya sampai habis bubar kita bubar. Dan malam itu kita nginap. Pagi-pagi pas lagi enak-enak tidur, datanglah sekelompok perangkat kota ya kan, sekelompok perangkat kota datang. Membawa Tiba-tiba Enggak ya? enggak bang, enggak bawa kopi. Kalau bawa kopi kan enak juga kan. Ini enggak bawa kopi, malah Kata orang tinggi teriak-teriak, malah disuruh berbaris semuanya tanpa ini. Dan pada saat itu aku ingat, saya ingat waktu itu beberapa pakaian teman-teman dan gitar teman-teman itu dibanting bang. Pecah. Itu dibanting, dipecah. Dan ketika saya dibawa ke kantor wali kota, di kantor perangkat itu, di situ saya merasa ini tujuannya sebenarnya apa gitu loh bang. Oke, saya juga Tujuannya kepikiran apa? ini ya, kita Ya. dibanting ya. Oke, ketika kita koreksi diri lah bang, kita melanggar perda ketertiban umum, Oke. mengganggu ketertiban umum pada saat itu. Oke, kita menerima kesalahan itu, dan namun makin kesini ini makin berlarut bang, berlarut sehingga tidak muncul implikasi masalah yang jelas atau kita ini entah kita ini sebagai hanya komoditas untuk perangkat-perangkat itu bang gitu Ya, loh. oke. Setelah ditangkap, didata, di segala macam, kita dilepasin lagi. Oke, Kita dilepasin lagi. dilepasin lagi, Botain dulu. dibotain, Ya, bahkan hubungannya ada sebenarnya ya. Iya, bahkan ada teman saya waktu itu saya nggak melihat, tapi pengakuan beliau dia mendapat tindakan represif, Bang. Nah, ini kami sangat kecewa dengan perangkat yang melakukan represif. Mungkin ini bukan instruksi dari atasan mungkin, Ya, tapi mungkin, ini salah satu oknumnya yang bertindak represif, Bang. Dan itu kami sangat kecewa karena ketika menemukan teman-teman kita, sepengetahuan teman-teman kita, mereka mendapat tindak represif yang cukup serius, dan itu sangat mengecewakan, Bang. Ketika fasis di kota kita ini gitu. Oke, saya ingat itu ya, kejadian seperti itu juga pernah di luar negeri, tapi bukan di Indonesia. Bukan ya. di Indonesia. Di Kongo kalau nggak salah. Jadi ada juga penertiban seperti itu. Ini maaf ya, di luar negeri ya, di Kongo Iya, ya. Jadi mereka dikasih aturan untuk penertiban. Ternyata nggak mereka baca, nggak mereka terjemahkan secara real. Pokoknya bawa saja kertas itu ke lapangan, eksekusi, dan di foto-foto didokumentasikan mereka referensis ya, aktif sekali di foto-foto seperti itu. Ya keluarlah SPPJ-nya, perjalanan dinasnya seperti itu ya. Jadi kemudian orang-orang yang terlalu agresif ini akhirnya naik pangkat. Tapi itu di luar. Di luar. Ada di Indonesia ya. Di Keren Kongo. juga memang naik pangkat ya. Ya, memang seperti itu kalau di Kongo, di negara-negara Kongo, di Indonesia, negara lain. orangnya baik-baik. Oke, itu yang kemarin tuh oknum itu ya. Oknum. Ya, Bapak-bapak mungkin- kita itu. Ya mungkin lagi ada permasalahan di rumah ya, Ya. dihiaskan di luar. betul. Mungkin itu salah satu faktor mungkin. Ini saya Itu nggak menuduh loh, ya. Ya. Lagi ketawa deh. Saya nggak menuduh. asumsi itu. Ya. Asumsi, ya Asumsi mungkin ya. Nanti kalau mereka mendebat saya, ini mungkin. Mungkin. Ya apa sih yang mungkin sekarang kan? Semua mungkin kan?
Oke, oke kalau kita bahas semua tentang kemarin-kemarin itu menyakitkan ya. Saya juga pernah kejadian di Bandung dulu ya. Oke, kita bahas yang bagus-bagus saja lah ya. Betul. Yang buruk-buruk, yang tentang suka dukanya udah ya. Udah ya. Bosan kita. Bosan ya ke WC, nanti tajam lagi, golok lagi ya. Oke. Nanti pulang nggak aman pula. Nggak aman. Nah, kita berbicara tentang komunitas dari Anggi dan Bagus ini di Payakumbuh Brotherhood ya. Ini kalau nggak salah anggotanya lebih dari 100 orang ya. Dan sudah banyak melakukan kegiatan dan memberikan apa itu untuk Kota Payakumbuh ya. Betul. Selain dari rendang ya. Kita lepas rendang ya. Oke. Anggi ini apa sebenarnya yang sudah kalian berikan untuk Kota Payakumbuh dari Payakumbuh Brotherhood ini? Ya, kita memberikan yang terutama kalinya ya hal-hal yang positif lah ya Bang. Oke, hal-hal positif. Hal yang positif seperti kita melakukan acara sosial seperti Food Not Bomb, itu Food Not Bomb, terus ke panti asuhan juga pernah juga ya. Cuman sayangnya waktu itu belum ada Android ya kan. Iya. Jadi kita melakukan acara sosialnya Food Not Bomb, masak di rumah teman sekian 2 karung atau berapa. Betul. Jadi kita bikin nasi kotak dan kita berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu gitu Bang. Waktu Maupun ke orang Android ya. Ya, belum ada waktu Android masuk tahun berapa? Nih di sana idenya buntu sebenarnya. Coba nggak ke sana, nggak ke panti asuhan saja. Mampir dong ke kantor DPRD. Bisa jadi kapan-kapan kayaknya di sana banyak media-media kan. Iya, cuman belum kepikiran waktu itu. Belum kepikiran. Ya. Tapi kalau sekarang jadi kepikiran Bang. Jadi kepikiran jadi sekarang mantap juga. Cuman izin masuknya susah nanti. Iya, enggak maksudnya di depan aja 3 atau 5 bungkus. Kalau sudah diliput udah pergi lagi. Pergi lagi ya. Iya. Banyak di sana orang punya uang semua. Kita bagi-bagi pakaian gratis dan makanan juga pakaian. Ya seperti itulah kita melakukan acara sosial Bang. Acara sosial ya. Acara sosial kita. Kumpulan donasi juga ya. Kumpulan donasi juga Gempa Palu. Kemarin tahun 2018 kalau nggak salah 2018 itu. Ya, YouTube-nya juga ada. Kita bergabung dengan sama Bapak-bapak Kodim. Bapak-bapak Kodim ya? Bapak Kodim. TNI ini ya. Ya, siapa nama Bapak Kodim? Ya, itulah nama Bapak tuh. Ya. Saya lupa namanya. Ya. Gabung juga dengan Bapak Kodim dan itu kami melaksanakannya di Tugu Adipura. Tugu Adipura ya. Tugu Adipura. Banyak yang diliput waktu itu ya. Ya, cuman akhirnya ya. Akhirnya. Oke, ini kita ke Bagus ya. Bagus. Akhirnya bisa bekerja sama dengan Bapak-bapak Kodim ya, dengan TNI ya. Apa yang maaf ini yang Payakumbuh Brotherhood tawarkan kepada bapak-bapak Kodim, bapak-bapak TNI sehingga mereka percaya, sekelas TNI saja percaya kepada anak PAM ya. Mereka mau merangkul anak-anak PAM. Apa yang ditawarkan? Kok kami-kami yang awam ini tidak percaya sampai sekarang ya? Tetap mencap negatif. Pada saat itu yang saya ketahui kita melakukan suatu aksi sosial ya Bang ya. Aksi sosial. Cuman saya pribadi waktu itu tidak mendalami atau sebabnya entah kenapa waktu itu bapak-bapak yang di Kodim kota itu sangat apresiasi dengan keberadaan kita. Bahkan mereka menyediakan tempat tidur gitu kan. Dan dengan ada pelatihan-pelatihan gitu kan, sedikit pelatihan. Ya, disediakan tempat tidur ya. Bangun nggak diteriak-teriakin kan? Enggak. Kan oke. Ya beda ya sama yang beda. Kasus yang tadi ya. Beda. Oke, lanjut Bagus. Dan waktu itu kita collab dengan Bapak Kodim. Waktu itu kita sumbang aksi sosial untuk gempa di Donggala Bang. Ya. Donggala, ya. Waktu itu seingat saya kita mengumpulkan kurang lebih 10 juta ya Bang ya. 10 juta uang cash dan berkarung-karung juga baju yang layak pakai Bang. Baju layak pakai itu sangat banyak. Saking banyaknya saya ngambil 2 biji waktu itu. Iya, oke. Saya pakai ya. Ambil 2 biji saya pakai.
Dan itu kita kirim langsung melalui yang menjembatani itu Bapak Kodim. Iya, oke, tapi uangnya nggak diambil 25% ya? Enggak. Nggak ada ya, kalau di luar negeri sana memang seperti itu. Kalau di luar enggak. biasanya kayak gitu. Di Indonesia nggak pernah gitu ya. Oke, Anggi bagus. Kita nih kedepannya ini ya. Betul. Ya, Apa yang akan dilakukan oleh Payakumbuh Brotherhood ini? Kalau kedepannya sih kita sudah menyusun rencana ya Bang ya, Iya. buat kegiatan itu rencananya tiga hari Bang. 3 hari. 3 hari di mungkin di kabupaten. Itu mungkin berupa exhibition, contemplative exhibition, itu berupa pameran pajang karya yang dihasilkan kawan-kawan. Oke. Atau berupa lapakan itu seperti booth. Kita ada kawan-kawan seperti saudara Anggi, dia juga berjualan merchandise dan mungkin kita akan mengapresiasi kawan-kawan yang bermusik. Mungkin itu bisa kalau udah nggak PPKM lagi atau udah PPKM ya Bang? Nggak tahu saya bedanya PPKM PSBB. Mungkin ketika udah ada izin itu kita akan melakukan itu untuk kedepannya Bang. Untuk kedepannya ya. Ya kegiatan seperti ini sudah kita geluti udah lama sih Bang. Udah lama ya. Udah ada dokumen-dokumen lain. Bahkan ini udah kegiatan yang fall ke 9 ya Bang? 9. Itu Ini sudah udah banyak yang sekali ke-9. sebenarnya ya. Ini udah acara tahunan dari 2010 sampai hari ini udah fall yang ke-9. Masalahnya ini Anggi, tujuannya benar-benar acara, benar-benar kegiatan. Iya. Coba tujuannya agak dikesampingkan, misalnya sedikit lah untuk foto-foto, dokumentasi, ya pencitraan lah ya. Ini Kita kurangnya di sana. kurang di sana. Kurang di sana kita Dan Bang. berharap selalu kurang ya. Ya, selalu kurang. Oke, ini saya tadi mendengar dari Bagus ya, banyak yang dihasilkan. Oke, kita ke Anggi, apa saja yang dihasilkan oleh Payakumbuh Brotherhood ini sampai sejauh ini? Yang dihasilkan salah satunya kita banyak dikenal sama orang di luar kota, khususnya Luar kota, ya, di luar oke. kota Payakumbuh banyak yang kalau kita mau bikin acara sosial misalnya Payakumbuh Brotherhood di sana semuanya juga banyak ya kan. Footnote boomnya nggak tinggal itu. Ya. Kita pun bersih-bersihkan lokasi Ya, seperti oke. di Harau itu kan. Kita menarik wisatawan, membersih-bersihkan lokasi di sana dan mengajarkan kepada masyarakat buanglah sampah di pada tempatnya karena hutan kita sangat asri ya. Ya. Jadi setiap kita melakukan acara Payakumbuh Brotherhood, kegiatan Payakumbuh Brotherhood dan di luar kota Payakumbuh ini mereka membantu dengan membantu ya Gus ya. Ya. Membantu dengan apa yang mereka bisa bantu dan Payakumbuh Brotherhood selalu ditunggu-tunggu teman-teman di luar. Oke, keren sekali ya. Dalam bentuk fisik juga sudah banyak ya, seperti lukisan segala Banyak, macam betul, Bang. ya. Sudah banyak kan. Mural juga dibikin nggak? Iya. Mural bikin. ya? Berani bikin mural sekarang? Sebelum dilarang kayak sekarang kayaknya banyak sih Bang. Itu dilarang bukan karena kontennya, itu salah tempatnya mungkin Iya, ya. mungkin. Oke, padahal di luar negeri sana mural itu dibikin itu hutan. Iya Bang. Hutan dibabat hutannya kuningnya merah ya, akhirnya bikin mural ya. Keren sekali. Itu di luar negeri ya, Bang, ya? Negeri, Di luar ada negeri. di Indonesia Nggak nggak ada di ada. Indonesia. Bikin mural di Indonesia itu. Jadi warna-warna deh ya Bang ya. Iya. Merah, hijau, kuning ya. Betul. Oke. Itu di luar negeri ya, sekali lagi ya, saya pernah lihat itu. Oke, kita masih banyak yang ingin saya ungkap ini, yang ingin saya tanyakan tentang Payakumbuh Brotherhood. Tapi biar seperti podcast keren ya, Iya. kita break dulu sejenak ya. Oke. Oke, kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk diajak diskusi dan bincang-bincang tentang Payakumbuh Brotherhood, Anggi dan Bagus ya. Hai. Hai ya. Hai. Sehat selalu. Sehat selalu. Indonesia jaya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia Bikin mural. hebat. Aduh. Oke, kita bincang-bincang lagi ini kayak Bagus dulu lah ya. Ini apa sebenarnya yang sudah dihasilkan oleh Payakumbuh Brotherhood yang ternyata masyarakat tidak tahu. Yang masyarakat tidak tahu itu pada umumnya masyarakat memang tidak tahu Bang. Tidak tahu ya. Nanti kalau ada kegiatan tolonglah ya. Oke. Ada TV lah. Oke. Ya, ada siap, TV. siap. Ya, Pasti. undang-undang lah ya. Kita coba liput ya supaya masyarakat tahu. Oke, lanjut.
Bagus. Itu contohnya itu berupa kegiatan festival bang. Itu festival dan pameran. Pameran ya. Yang kita lihat yang tidak jauh kebelakangan ini itu ada 2 kegiatan terakhir adalah presentasi karya riset bang. Karya riset ya. Karya riset itu ada kegiatan 3 hari dan dihadiri oleh penyair nasional juga dan ada kawan-kawan itu yang ikut submit dalam karya itu kalau nggak salah itu 64 artis seluruh Indonesia bang, artis artwork yang berkomitmen untuk ikut di kegiatan kita. Itu seluruh Indonesia tersebar dalam kegiatan kita itu bang. Oke, ini maaf ini ya, biaya waktu itu dari mana ini? Kalau biaya sih bang, nah inilah istimewanya kegiatan kita. Kita tetap menyematkan budaya di dalam kegiatan kita, karena memang di Eropa memang kan sudah tidak kenal lagi dengan budayanya bang. Kita di Asia ini tetap berupaya untuk menyematkan nilai-nilai budaya. Yaitu kita menilai budaya tersebut yaitu dengan swakelola komunal, budaya dengan budaya kemandirian kita kolektif. Nah di situ kita berkolektif bareng-bareng dengan teman-teman sehingga menimbulkan kegiatan-kegiatan yang positif yang berimpact kepada khususnya ruang kecil kita dulu. Iya, gitu. Kolektif ini bahasa sederhananya patungan ya. Ya, patungan. Ya. CK. Kegiatan sebesar itu ternyata patungan ya. Kita ke Anggi. Kenapa Anggi tidak mencoba mungkin memberikan sponsor atau memberikan proposal, meminta sponsor kepada pihak-pihak terkait? Kenapa ini? Apakah karena sudah ini nggak bakalan dikasih ini ya? Sudah dicap seperti ini. Ini kenapa? Ya, karena kita masih bisa lah. Mampu ya? Masih mampu. Sombong ya? Ya, masih mampu karena jumlah kita mungkin udah bertambah. Jadi kita masih memakai dengan cara kolektifan, do it yourself ya. Ya, kolektif. Padahal sebenarnya kalau kita ada komunitas, pokoknya kita rakyat lah, ada hak kita di sana untuk betul ada sekali. Ya dari manapun itu ada hak kita, bahkan ada anggarannya. Kenapa tidak dicoba ini? Ya kita boleh saya yang jawab? Boleh. Silakan jawab. Pada saat waktu itu kita pernah juga bang mencoba untuk open mind gitu, open mind dengan instansi-instansi terkait, khususnya itu sponsor ya bang ya. Kita mencoba ya udahlah dulu kita coba sponsor ya gitu kan. Kita sponsor ya, waktu itu sponsor memberikan koget kepada kita dalam bentuk dana. Itu 30 juta katanya kan, katanya 30 juta. Namun pada akhirnya ketika kegiatan ini sudah diselenggarakan, kita nggak lihat apa yang dibicarakan sebelumnya. Itu kenapa lupa mungkin ya? Itu salah satu korporasi yang ada di sekitar kota ini. Nah pada saat itu kita hal-hal yang seperti ini cukup sensitif bagi kita bang. Iya, mungkin dananya sudah ada, tapi mungkin dialihkan untuk yang lebih membutuhkan. Bisa jadi ya. Bisa jadi lupa. Lupa. Ini kan nggak ingat. Karena sering sekali ada kegiatan. Jadi diutamakan yang ini dulu. Yang ini dulu ya, mungkin nanti ya untuk Payakumbuh Brotherhood ini ya. Kita sudah banyak sekali membahas ya tentang ini itu segala macam ya. Nah, ada juga pertanyaan dari masyarakat ya sebelum kita tadi sampai di sini. Kenapa ini? Maaf, ini anak pang sering berkumpul. Ini apa alasannya sebenarnya, Gi? Bagus dulu ya. Bagus lah. Ini kamu sering begadang nih. Jam 10. Kalau alasan berkumpul sih bang, itu seperti pada umumnya sih bang, karena kan memang manusia sosial ya bang. Ketika kita sedih sendiri aja itu kayaknya nggak seru gitu. Dan ide-ide kreatif itu muncul ketika kita berkoloni, bareng-bareng, berbagi. Kuat kita bersinar. Nah itu salah satunya yang membuat kita untuk tetap bertahan menjaga keluarga kecil kita ini di kota kita bang, karena di dalam ruang itu kami juga berbagi, bertukar pikiran.
Oke, Anggi, kalau sudah berkumpul, apakah juga pernah ribut dengan sesama kitanya, Pak? Atau dengan tetangga-tetangga atau orang-orang sekitar? Itu bisa dibilang tidak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah kami kita hanya berargumen aja, Bang. Berargumen ya. Berbagi pemikiran atau kita berbeda pemikiran kita itu udah biasa tuh, Bang. Sudah biasa. Cuman ya? kalau di dalam lingkungan kita saling menjaga, Bang. Saling menjaga ya. Saling menjaga dari yang kecil sampai yang besar, kita harus bisa menyesuaikan mereka. Jadi tidak ada pergesekan-pergesekan yang tidak perlu digesek-gesek kan. Ya oke, tidak perlu gesek-gesek ya. Ini kalau dengan yang di luar ini adu argumen memang pernah ya. Pernah. Sering itu yang biasa. namanya kita berbeda ya. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat ini di sebuah kantor DPRD di luar negeri sana ya. Luar negeri, masih luar negeri ya, Bang. Luar negeri ya, saya suka membahas luar negeri ya. Kalau Indonesia ini nggak perlu lagi dibahas, semuanya baik-baik. Orangnya baik. Oke semuanya aturan sesuai dari atas sampai ke bawah itu sama. Sama dan sekali. Nah di DPRD itu ribut, ada lempar ini lempar itu ya. Anak pang nggak pernah saya lihat seperti itu ya. Malah anggota DPRD yang pakai jas, pakai dasi segala macam ya. Tapi itu baik loh. Baik. Saya lihat tuh cuma simulasi. Ya, simulasi. Dan nanti kalau PPKM habis mereka ribut beneran ya. Itu mereka tidak lihat. Kalau lempar asbak, membalikkan meja, membanting mikrofon itu sebenarnya memikirkan rakyat. Ya, kalau biasa rusak lah semua kan beli lagi ke rakyat. Beli lagi. Ke rakyat kecil ya, pengusaha-pengusaha kecil, bukan ke pengusaha-pengusaha yang sudah dicatat ya. Sudah dicatat, betul. Di bahasa saya agak rancu sedikit, agak sederhana, saya nggak suka, bukan nggak suka sih, nggak bisa bahasa-bahasa intelek itu. Oke. Sama ya. Sama ya. Oke. Ini terakhir ini ya, tentang Payakumbuh Brotherhood. Masih berkeinginan menjiwai nilai-nilai pang, nih filosofi pang ini selamanya, atau akan berhenti pada suatu ketika? Ke Anggi dulu lah. Jadi kalau pang ya, Bang. Jadi kalau pang itu kan kalau menurut saya kan sebuah ideologi gitu. Ideologi yang merasuki diri kita. Oke. Jadi kita sebenarnya masyarakat biasa sebenarnya. Iya, masyarakat biasa. Cuman pilihan kita aja yang berbeda-beda kan. Kita tetap punya KTP kan. Iya, tetap kita. Ada kakak segala macam ya. Jadi kalau menurut saya untuk yang ke depan saya fokus ke sosial terus, Bang. Ke sosial terus ya. Sosial, bagian yang lainnya juga ada bagus. Kita juga punya tim Payakumbuh Brotherhood, punya tim, ada timnya, tim geraknya juga ada ya kan. Jadi kalau untuk jadi yang sekarang ini ya saya ya seperti ini, cuman menjadi pribadi yang lebih baik buat kedepannya gitu aja. Semakin dewasa ya kan, semakin bisa menghargai banyak orang. Oke, ini kayak jawaban kayak artis yang sudah konsep seperti itu. Kita ke bagus. Karena durasi juga bagus ya, pasti keinginan sama ya. Nah, ada nggak yang ingin bagus sampaikan baik kepada masyarakat, kepada sesama teman-teman di Payakumbuh Brotherhood, atau mungkin ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu? Ada? Yang di kota, Bang? Terserah lah, mau di kota, mau di mana. Ada nggak yang tiga saja lah. Yang pertama untuk masyarakat, kami ini pang seperti ini. Oke, yang kedua untuk teman-teman di Payakumbuh Brotherhood. Mungkin ada yang disampaikan, jangan terlalu ini itu segala macam ya, nanti terlalu capnya, terlalu kadang-kadang sekali ya. Yang ketiga mungkin ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu. Nah, silakan Bang. Lepaskan. Yang pertama dulu ya, Bang. Yang pertama untuk masyarakat sih kedepannya ini menurut saya kedepannya masyarakat harus lebih kooperatif dalam meriset atau mendengar berita-berita gitu loh, karena saya rasa banyak oknum atau media di luar sana yang sudah bergeser dari kode etiknya, sedangkan di pergeseran budaya itu sudah tidak bisa terhindarkan, khususnya itu di negara kita. Jadi ini harus kita hadapi gitu loh, karena kami ada karena kami ada gitu loh, Bang. Jadi untuk masyarakat cerdaslah dalam memilah berita, karena apa yang saya kutip dari pemikir, lupa saya namanya,
jika kita tidak bijak dalam memilah berita, itu kita bisa mengikuti yang salah dan kita bisa menyalahkan yang benar gitu loh, Bang. Oke. Dan kalau untuk teman-teman di Payakumbuh Brotherhood sendiri, kita sudah sejauh ini, bahkan kita sudah menghadirkan kawan-kawan dari luar negeri. Kita sudah berelasi sampai ke Moskow, sampai ke Tibet, sampai ke Malaysia, dan itu kita sudah sejauh ini, dan jangan sampai goyah. Kedepannya kita akan melakukan internasional literatur gitu loh. Literatur kita bakal lebih internasional. Dan jangan sampai goyah hanya karena hal-hal yang sepele gitu loh. Dan itu untuk khususnya untuk kawan-kawan, dan kita ini bisa potensi tetap ada di sini. Jangan terlalu Jawanisme atau segala macam. Dan untuk rekan-rekan yang terkait, saya ucapkan terima kasih kepada DNA TV. Ini sungguh terima kasih dan apresiasi saya. Hari ini saya menemukan ada media yang sangat melihat dalam cara pandang yang berbeda, Bang. Ya mungkin karena hostnya mantan anak pang dirut. Betul juga. Saya sangat apresiasi ini, jujur sangat saya apresiasi dan terima kasih kepada DNA TV. Saya kemarin dikabarin Anggi, saya lihat scroll kontennya cukup keren-keren dan saya like. Dan ini sebuah awal yang baru juga bagi kami ketika bisa collab dengan DNA TV, dan ini sangat suatu kebanggaan untuk kita hadir di sini. Karena sebelumnya belum ada media yang berani mengundang kami di sini. Mungkin ada ucapan terima kasih juga kepada mungkin ada bapak-bapak oknum tertentu yang dulu pernah sentimen atau segala macam. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin ada sih beberapa bapak-bapak instansi terkait atau perangkat kota, seharusnya kedepannya begini, Bang. 6.666 sel saraf pada otak itu semuanya bisa dijelaskan. Kenapa hal-hal yang sepele seperti ini tidak bisa dibicarakan gitu loh, Bang? Kenapa harus ada represif, ada tindakan yang dengan kekerasan? Itu sangat kami sesalkan, dan kami sedih dengan mental kota kita atau lingkungan kita seperti ini, Bang. Gitu loh. Padahal kita sama-sama. Padahal kita sama makan juga. Kita hanya berbeda penampilan dan berbeda pemikiran gitu loh. Dan kedepannya saya rasa kami menolak untuk selalu dijadikan komoditas bagi beberapa oknum. Untuk beberapa mungkin ada birokrasinya juga, itu tangkap lalu lepasin lagi tanpa permasalahan yang jelas. Dan kami butuh orang yang menaungi kami atau memberi petunjuk atau tempat bertanya gitu. Ketika kami salah, kami akui kami salah, dan harusnya ada penjelasan yang lebih setelah itu untuk kota kita dan tercipta. Terima kasih, bagus. Bang. Anggi, masih ada yang ingin disampaikan? Cukup atau masih? Ya, kalau menurut saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu sehat-sehat selalu lah. Amin. Itulah. Ini tulus sekali ini ya. Durasi kita, Anggi, Bagus. Iya, Bang. Mungkin lain waktu kalau masih ada kesempatan Anggi dan Bagus ya, bolehlah kita hadir lagi di sini ya. Sangat senang kami, Bang. Ya, mungkin dengan pelayanan seadanya kolektif kita ya. Ya, kolektif kita. Kita nggak ada anggaran perjalanan dinas segala macam ya. Tidak ada dokumentasi ini segala macam. Tapi kita terima kasih buat PC ya, Reza PC ya. Terima kasih lah, dia udah nunjukin kita jalan. Kemarin, iya, beliau sudah kita undang dulu, beliau. Ya, kita undang dulu sekali sama saya itu ya. Penanggungan dulu ya. Terima kasih Anggi, terima kasih Bagus. Sukses selalu untuk Payakumbuh Brotherhood. Amin. Tetap berkreasi dan menunjukkan kepada Kota Payakumbuh dulu lah ya, apa itu Payakumbuh Brotherhood ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf nih ya kalau ada salah kata ya. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang terjerumus, yang mendalam ya, percayalah itu memang saya sengaja. Dengan masih dan terstruktur. Cukup sekian pemirsa Otaki kita kali ini. Mohon maaf nih ya kalau ada salah-salah kata. Kalau ke teman-teman ini memang saya sengaja, kalau ke penonton ini nggak sengaja ini ya. Terima kasih dari bincang-bincang kita bersama dua orang narasumber ini.
Ada 1469 kesimpulan yang dapat saya rangkum, tapi hanya satu yang saya ungkapkan kepada pemirsa, mengutip dari kata dari teman-teman yang berdua ini, yaitu bijaklah dan cerdaslah memilih berita agar kita tahu berita seperti apa yang sebenarnya ya. Cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker ya, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan komunitas Payakumbuh Brotherhood agar kita tahu bahwa mereka tidak saja yang kita pikirkan, banyak sekali kreasi yang sudah mereka berikan untuk kota Payakumbuh dan percayalah mereka ini tidak akan pernah, dan saya berdoa tidak akan pernah memakai baju oranye yang tulisannya kalau tidak salah tahanan KPK ya, kalau tidak salah ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.